Negara akhirnya menunjukkan supremasinya. Melalui rapat daring langsung dari London, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan hutan, hingga memicu banjir besar dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari 28 perusahaan tersebut, 22 perusahaan itu diantaranya merupakan pemegang PBPH atau perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan seluas 1.010.592 hektar, dan 6 perusahaan pemegang izin pertambangan dan perkebunan serta pemanfaatan hasil hutan kayu. Keputusan Presiden ini dikeluarkan setelah mendapat laporan hasil investigasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Dan pada hari Senin, 19 Januari 2026 kemarin, dari London, Inggris, melalui Zoom meeting, Bapak Presiden memimpin rapat terbatas bersama kementerian-kementerian dan lembaga, serta Satgas PKH. Di dalam ratas tersebut, Satgas melaporkan kepada Bapak Presiden hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Keputusan Presiden ini merupakan sinyal dan simbol yang sangat jelas dan tegas bahwa tidak boleh ada negara di dalam negara. Mengingat selama puluhan tahun, perusahaan-perusahaan itu telah menjadi entitas yang untouchable, alias tidak tersentuh hukum. Perusahaan-perusahaan itu bisa beroperasi dengan semena-mena, melakukan pengerusakan hutan untuk memperoleh keuntungan sepihak, tanpa mempedulikan dampak negatif yang dapat menyengsarakan masyarakat sekitar. Meskipun masyarakat sekitar dan para pegiat lingkungan hidup sudah berteriak-teriak sejak lama agar perusahaan-perusahaan perusak hutan tersebut segera ditindak. Salah satu perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL, sebuah perusahaan yang boleh dikatakan cukup sakti selama ini. Permintaan masyarakat adat sekitar Danau Toba yang menginginkan agar PT TPL mengembalikan hutan adat yang telah mereka rampas dan mereka rusak tak pernah digubris pihak berwenang. Protes masyarakat adat setidaknya telah terjadi sejak 2015. Ratusan masyarakat adat yang tinggal di sepanjang Danau Toba menuntut pengembalian tanah adat mereka pada tanggal 29 Juni 2015, persis di saat PT TPL sedang menggelar rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pendeta Haposan Sinambela, tokoh adat Pendemuan Sipatu Huta Tumbang Hasundutan, saat itu menyatakan bahwa ribuan hektar hutan menjadi gundul dan hancur. Hutan kemenyan yang sejak dulu menjadi andalan desa mereka mulai hilang akibat ulah PT TPL. Namun pendeta Haposan Sinambela malah ditangkap karena dianggap sebagai provokator. Masyarakat adat meminta agar pemerintah mengkaji ulang izin konsesi yang telah diberikan kepada PT TPL. Jika dibiarkan, mereka khawatir hutan di sepanjang Danau Toba akan habis. Kekhawatiran masyarakat adat yang mengemuka 11 tahun lalu itu menjadi kenyataan, hingga mengakibatkan banjir besar dan longsor yang menyengsarakan rakyat. Lantaran PT Toba Pulp Lestari dan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya dibiarkan tetap dikjaya. Protes masyarakat adat Tanah Batak terus bermunculan dari tahun ke tahun. Tanggal 26 November 2022 misalnya, sejumlah masyarakat adat Tanah Batak menggelar demonstrasi di depan gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Permintaan mereka tegas, tutup PT Toba Pulp Lestari, karena perusahaan tersebut telah merusak lingkungan dan merugikan mereka. Lagi-lagi, tak ada tindak lanjut dari pemerintah. Tahun sebelumnya, sekitar pertengahan 2021, 11 warga Sumatera Utara menempuh aksi jalan kaki selama 44 hari dari makam Sisingamangaraja 12 di Toba Samosir menuju Jakarta, meminta Presiden Joko Widodo segera menutup PT Toba Pulp Lestari. Warga masyarakat yang menyebut dirinya tim 11 itu menyatakan bahwa keberadaan PT Toba Pulp Lestari selama lebih dari 3 dekade telah merusak lingkungan dan menyusahkan kehidupan masyarakat setempat. Aksi damai yang cukup besar terjadi pada 11 November 2025 di depan kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Masa aksi terdiri dari masyarakat adat, mahasiswa, dan pimpinan berbagai agama. Mereka menuntut agar PT Toba Pulp Lestari segera ditutup karena perusahaan tersebut telah merusak lingkungan, khususnya lingkungan Danau Toba. Perjuangan panjang masyarakat Tanah Batak itu akhirnya terwujud
setelah Presiden Prabowo memerintahkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran hingga menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera, termasuk PT Toba Pulp Lestari. Pencabutan izin 28 perusahaan tersebut merupakan kemenangan negara yang tidak membiarkan ada negara di dalam negara. Perusahaan-perusahaan itu telah menjadi entitas-entitas sakti yang tidak tersentuh hukum selama puluhan tahun, meskipun telah banyak berbuat kerusakan. Hanya pemerintah yang berani dan tegas yang mampu menghentikan keserakahan perusahaan-perusahaan tersebut. Dan ini telah dibuktikan oleh Presiden Prabowo beserta seluruh jajaran pemerintahannya, bahwa siapapun tidak bisa seenaknya mengangkangi pemerintah serta menyengsarakan rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Khusus untuk PT Toba Pulp Lestari, ditutupnya perusahaan tersebut oleh pemerintahan Presiden Prabowo juga merupakan bukti kemenangan masyarakat adat Tanah Batak yang selama belasan tahun menangis dan meminta pemerintahan sebelumnya agar mencabut izin dan menutup operasi PT TPL. PT Toba Pulp Lestari Tbk, yang sebelumnya bernama PT Indorayan Utama Tbk, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan perdagangan bubur kertas, bahan kimia dasar, produk kayu, serta pengolahan konsesi hutan tanaman industri. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1983 di Sumatera Utara oleh konglomerat Sukanto Tanoto, yang juga dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Tahun 1990, perusahaan ini melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan sekarang kepemilikan PT Toba Pulp Lestari dikuasai oleh perusahaan asal Hong Kong, Allied Hill Limited, dengan saham sebanyak 92%. Pencabutan izin PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL bukan akhir dari segalanya. Meskipun masyarakat adat Tanah Batak dimenangkan oleh keputusan Presiden Prabowo terkait tuntutannya selama ini, pemerintah tampaknya akan menghadapi gejolak lain, berupa protes atas terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap para pegawai yang bekerja di 28 perusahaan yang dicabut izinnya. Wacana tentang bakal terjadinya pemutusan hubungan kerja akibat pencabutan izin konsesi itu antara lain disampaikan Komisaris Independen PT TPL, Joni Supriyanto. Dalam keterangannya kepada kanal berita toba.com, Joni mengingatkan bahwa PT TPL mempekerjakan ribuan tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung, yang kemungkinan akan terkena PHK sebagai dampak pencabutan izin PT TPL. Namun jika perusahaan-perusahaan tersebut dibiarkan terus beroperasi, kerusakan lingkungan serta dampak yang bakal ditimbulkannya akan semakin parah, seperti yang telah dialami ratusan ribu warga Sumatera yang menjadi korban bencana. Pemerintah tentunya sudah menyiapkan berbagai jurus dalam menghadapi kemungkinan terjadinya PHK besar-besaran. Tetapi yang jelas, keputusan Presiden Prabowo yang memerintahkan pencabutan izin konsesi perusahaan-perusahaan tersebut merupakan keputusan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Keputusan ini juga sekaligus untuk menegaskan bahwa siapapun tidak bisa seenaknya mempermainkan bangsa dan negara, serta menyengsarakan rakyat demi keuntungan pribadi dan kelompoknya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun lalu. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak mereka jangan menganggap negara ini tidak ada. Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Men of our time.